Halo adik-adik, selamat datang di channel Ayo Sekolah Simak, Ayo Sekolah Fisika, Matematika, dan Kimia bersama saya Mr. YV. Pada video kali ini kita akan membahas materi fisika tentang mesin pendingin. Seperti yang kita sudah pelajari sebelumnya dari hukum kedua termodinamika, kita belajar bahwa sistem selalu mengalirkan panas dari tempat panas ke tempat yang dingin. Jika dilihat sepintas, tampaknya tidak mungkin kita membuat mesin pendingin, sebab mesin pendingin bertugas mengalirkan panas dari tempat yang dingin ke tempat yang panas, agar udara dalam tempat dingin itu bertambah dingin. Namun jika dianalisa lebih lanjut, ternyata hal ini mungkin terjadi jika kita memberikan kerja pada sistem. Mesin pendingin dapat digunakan untuk bermacam pemakaian, yaitu untuk penyejuk udara, pengawet makanan, dan juga bisa digunakan untuk membuat es. Beberapa contoh mesin pendingin adalah kulkas dan penyejuk udara atau disebut juga dengan AC, seperti yang ditunjukkan pada gambar. Sistem kerja mesin pendingin ini sedikit berbeda dengan mesin panas. Pada mesin panas, menggunakan energi panas untuk menghasilkan kerja dan mengeluarkan panas. Sedangkan pada mesin pendingin, kerja dari luar diperlukan untuk menjalankan kompresor yang menyebabkan panas mengalir dari tempat dingin ke tempat yang panas. Energi luar yang diberikan pada kompresor ini berasal dari energi listrik PLN. Jadi kalau tanpa energi listrik PLN, tentunya tidak akan ada mesin pendingin. Pada mesin panas, energi yang masuk berasal dari tandon suhu tinggi dalam bentuk Q1. Sebagian energi ini hilang dalam bentuk Q2 menuju tandon dingin. Sisanya digunakan untuk melakukan kerja. Sedangkan pada mesin pendingin, energi berasal dari kerja yang dilakukan oleh kompresor dan panas Q2 yang diambil dari ruang dingin yang dilakukan ketika cairan menguap. Kedua energi ini dibuang ke tandon panas atau reservoir suhu tinggi. Pada mesin pendingin, proses pendinginan terjadi karena penguapan dari fluida yang dinamakan refrigeran. Contoh dari refrigeran adalah freon, biasanya digunakan freon. Karena freon ini menguap sangat cepat, sehingga mampu membuat benda menjadi sangat dingin. Mari kita melihat proses kerja sebuah mesin pendingin AC atau kulkas. Yang pertama, kita mulai ketika gas freon memasuki kompresor. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, gas ini akan dimanfaatkan secara adiabatik sehingga gas freon menjadi gas yang panas, tekanan besar, dan kerapatan tinggi. Gas panas ini akan memasuki kondensor atau pendingin, di mana terjadi proses kondensasi atau pendinginan. Sistem pendinginan dapat diperlancar dengan menggunakan kipas angin atau air, karena pipa kondensor direndam dalam air. Di sini panas dikeluarkan dari sistem sehingga sistem sekarang menjadi cairan freon yang hangat dengan tekanan tinggi. Cairan ini disimpan dalam kamar penyimpanan. Kemudian cairan ini dilepaskan untuk bergerak dari tekanan tinggi ke tekanan rendah melewati katup penghalang yang terdiri dari banyak lubang. Dalam proses ini, sebagian cairan akan menguap dan menjadikan sistem dingin. Campuran gas freon dan cairan ini akan bergerak menuju suatu pipa penguapan. Panas akan mengalir ke dalam cairan sehingga terjadi penguapan. Dengan penguapan inilah suhu ruang menjadi dingin. Keluar dari pipa penguapan, gas freon akan kembali ke kompresor untuk selanjutnya menjalani siklus di atas lagi. Pada gambar berikutnya ini menunjukkan diagram skematik perpindahan energi untuk kulkas atau refrigerator. Untuk sistem kerja pendingin ruangan sebetulnya sangat mirip dengan kulkas atau refrigerator, seperti ini ditunjukkan pada gambar, meskipun rincian konstruksi sebenarnya berbeda. Pengkondisi udara atau pendingin ruangan atau juga disebut dengan AC mengambil kalor Q2 dari dalam ruangan atau bangunan pada temperatur rendah dan menyimpan kalor sebesar Q1 di luar kepada lingkungan pada temperatur tinggi.
Apakah ada kulkas sempurna atau AC sempurna? Artinya tidak ada usaha yang diperlukan untuk mengambil kalor dari tandon dingin ke tandon panas. Refrigerator dan AC sempurna tidak mungkin ada. Ini merujuk pada pernyataan Clausius tentang hukum kedua termodinamika bahwa tidak mungkin membuat mesin pendingin yang menyerap kalor dari reservoir bersuhu rendah dan membuang ke reservoir bersuhu tinggi tanpa bantuan kerja dari luar. Artinya apa? Refrigerator dan AC ini membutuhkan usaha dari luar, yaitu energi listrik dari PLN. Pada mesin pemanas kita mengenal adanya efisiensi mesin, tapi pada mesin pendingin kita mengenal adanya koefisien performance yang didefinisikan sebagai perbandingan banyaknya panas Q2 yang dikeluarkan dari ruang dingin dengan kerja W yang dilakukan oleh kompresor. Secara matematik, Cp sama dengan Q2 per W. Cp ini merupakan koefisien performance dari mesin pendingin. Dengan W sama dengan Q1 minus Q2, sehingga kita bisa tuliskan kembali Cp sama dengan Q2 per Q1 minus Q2. Ini untuk kulkas atau refrigerator dan pendingin ruangan atau AC. Sedangkan untuk refrigerator atau kulkas dan pendingin udara ideal berlaku Q1 per Q2 sama dengan T1 per T2. Maka koefisien performance ideal dari sebuah kulkas atau pendingin ruangan Cp ideal itu sama dengan T2 per T1 kurang T2. Jika delta T lebih besar dari 0, maka Cp lebih kecil atau koefisien performance-nya kecil. Jika perubahan suhunya besar, maka koefisien performance-nya kecil, maka mesin harus lebih banyak melakukan kerja. Tetapi jika delta T-nya kecil atau perubahan suhunya kecil, maka koefisien performance-nya besar. Ini lebih mudah bagi mesin untuk melakukan kerja. Koefisien performance dari pendingin ruangan biasanya lebih besar dari 1. Oke, berikutnya kita akan membahas beberapa contoh soal. Kita lihat soal yang pertama. Sebuah refrigerator ideal mempertahankan muatannya pada temperatur 3,0 derajat Celcius. Ketika temperaturnya 21 derajat Celcius, berapakah A. koefisien performance-nya, dan B. berapa joule per second kalor yang dipindahkan dari ruangan jika refrigerator menggunakan daya sebesar 600 watt. Pada soal ini diketahui suhu pada temperatur rendah T2 sama dengan 3 derajat Celcius. Kita konversi ke Kelvin menjadi 276 Kelvin. Kemudian T1 nya sebesar 21 derajat Celcius, berarti sama dengan 294 Kelvin. Dan daya yang digunakan W sama dengan 600 watt atau 600 joule per second. Untuk pertanyaan A, yaitu koefisien performance refrigerator ideal, kita gunakan Cp sama dengan T2 per T1 kurang T2 atau sama dengan T2 nya sebesar 276 dibagi 294 dikurang 276 atau sama dengan 276 bagi 18. Jadi Cp nya sekitar 15,3. Ini merupakan koefisien performance dari refrigerator ideal ini, yaitu 15,3. Kemudian untuk yang B, kita gunakan Cp sama dengan Q2 per W. Ingat bahwa Q2 ini merupakan kalor yang dipindahkan dari ruangan jika refrigerator menggunakan daya 600 watt tadi. Maka Q2 nya sama dengan Cp dikali W atau sama dengan 15,3 dikali W nya 600 joule per second. Maka kita dapatkan Q2 nya sebesar 9200
Joule per second atau sekitar 9,2 kilojoule per second. Ini merupakan besar dari Q2, yaitu kalor yang dipindahkan dari ruangan refrigerator per second. Berikutnya kita membahas soal yang kedua. Freezer mempunyai CP 2,8 dan menggunakan daya 200 watt. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membekukan cetakan es batu yang berisi 600 gram air pada 0 derajat Celcius? Diketahui CP dari freezer atau koefisien performance-nya 2,8, kemudian daya yang digunakan sebesar 200 watt atau 200 joule per second, dan massa air M-nya sebesar 600 gram atau 0,6 kg pada suhu 0 derajat Celcius. Kemudian kita misalkan QL atau ini sama juga dengan Q2. QL ini merupakan kalor yang harus dipindahkan dari air agar air menjadi es. Untuk menentukan QL ini, dalam hal ini Q2, kita menggunakan kalor laten fusi dari air dengan menggunakan rumus QL sama dengan M kali LS. Dengan LS ini sama saja dengan 3,33 kali 10 pangkat 5 Joule per kilogram. Maka ini sama dengan 0,6 kg dikali 3,33 dikali 10 pangkat 5 Joule per kilogram. Maka QL-nya atau Q2-nya sebesar 2 kali 10 pangkat 5 Joule. 2,0 kali 10 pangkat 5 Joule. 2,0 kali 10 pangkat 5 Joule ini merupakan total energi yang perlu dipindahkan dari air. Freezer melakukan usaha pada laju sebesar 200 watt. 200 watt ini artinya freezer melakukan usaha pada laju 200 watt atau 200 joule per second ya. Ini saya bisa tuliskan menjadi 200 joule per second atau sama dengan W per T. Dengan W ini adalah usaha yang dilakukan dalam T detik. Usaha yang dilakukan dalam T detik. Maka kita bisa tuliskan T sama dengan W per 200. Sedangkan kita tahu bahwa CP itu sama dengan Q2 dibagi dengan W. Maka W-nya sama dengan Q2 bagi CP. Maka kita bisa tuliskan kembali T-nya sama dengan Q2 per CP bagi 200 atau sama dengan Q2 bagi CP dikali dengan 200 sama dengan Q2 tadi kita sudah peroleh sebelumnya, yaitu 2 kali 10 pangkat 5 Joule dibagi CP nya 2,8 dikali 200 Joule per second. Maka kita dapatkan lama waktu yang dibutuhkan untuk membekukan cetakan es batu sekitar 360 second, atau ini sama dengan 6 menit. Jadi lama waktu yang dibutuhkan untuk membekukan cetakan es sebesar 6 menit.